Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita persiapkan hati kita. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak.
Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Kita naikkan pujian ini, terpujilah nama Allah. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Untuk itu pujilah namanya dan pujilah namanya. Kita bersama-sama menaikkan baitnya yang ketiga. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Saudara, mari dengan sehati kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Tuhan, terima kasih untuk pimpinanmu, penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, dan juga di dalam kami mengikut Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam perjalanan kehidupan kami. Tetapi satu hal kami mengucap syukur, kami boleh semakin dekat dan semakin mengenal siapa Tuhan yang kami percaya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi, biarlah Tuhan yang terus menolong kami, biarlah Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap kami semuanya ya Tuhan. Biar Engkau yang memimpin, baik itu mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh. Biar Tuhan juga yang pulihkan dan kuatkan mereka. Kami juga berdoa di tengah-tengah kondisi yang mereka hadapi, baik itu pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan juga yang menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi situasi keadaan kondisi negara kami dan dunia saat ini, yang saat ini sedang dilanda oleh wabah pandemi corona. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berbelas kasihan, Engkau yang memimpin kami senantiasa. Tuhan, tolong sehingga
kami boleh meminimalkan penyebaran dari virus ini. Secara khusus kami doakan bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang kami lihat, situasi kondisi yang kami perhatikan ya Tuhan. Baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah keamanan, dan juga masalah kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengurangi daripada penyebaran virus ini. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan, baik itu mereka yang melayani dan beribadah. Tuhan juga yang memimpin dan menyertai. Firman Tuhan yang disampaikan biarlah menjadi berita yang boleh meneguhkan hati kami, orang-orang percaya, dan juga menjadi berita sukacita bagi mereka yang belum pernah mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami, pujian kami, doa kami, perenungan kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu kesatuan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu pertanyaan yang saya ajukan bagi setiap kita di pagi hari ini. Sepanjang kehidupan kita mengikut Tuhan, sepanjang kehidupan kita percaya kepada Tuhan, sepanjang kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi sandaran di dalam kehidupan kita? Apakah itu apa yang kita miliki di dalam dunia ini, yaitu pekerjaan, atau harta benda kita, atau jabatan kita, atau keluarga kita, atau apapun yang ada di dalam dunia ini? Apakah itu yang menjadi sandaran, kekuatan di dalam kehidupan setiap kita? Ini yang menjadi pertanyaan penting bagi setiap kita, Bapak Ibu. Biarlah apa yang kita miliki di dalam dunia ini tidak kita jadikan sebagai sandaran di dalam kehidupan kita, atau yang utama di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita boleh bersandar kepada Tuhan, kepada lengannya yang kekal. Biarlah Tuhan yang menjadi utama dan yang terutama di dalam kehidupan setiap kita. Sandar pada lengan yang kekal. Jalan musafir. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, takkan takut, sandarlah pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 ku aman tiada
menjadi sandaran di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, yaitu Tuhan, sandar pada lengan yang kekal. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini sebagai bacaan kita. Mari kita membuka dari kitab Mazmur 62. Kita membaca mulai dari ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur 62, ayat 2 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sedemikian jauh kita boleh membaca firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu, yang dimana pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja, di sanalah ia mendapatkan ketenangan. Karena hanya di dalam Tuhanlah ia mendapatkan keselamatan. Mari kita meresponi akan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama di pagi hari ini. Kita naikkan pujian mengikut Yesus keputusanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah mengikut Yesus itu adalah suatu keputusan yang penting di dalam kehidupan kita? Atau hanya kita ikut-ikutan orang saja, atau kita hanya melihat, oh kayaknya orang Kristen itu adalah suatu hal yang indah. Atau yang terpenting Bapak Ibu, mengikut Tuhan adalah suatu komitmen di dalam kehidupan kita, suatu keputusan di dalam hati kita, bahwa mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sepanjang kehidupan setiap kita. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak
biarlah kita boleh mengambil satu keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita, yaitu keputusan untuk mengikut Yesus. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita untuk boleh merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Rudi Mega. Kita naikkan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus lebih dari segalanya. Biarlah kita boleh mempersiapkan diri kita, hati kita di dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini 2 kali berturut-turut. Disampaikan oleh hambanya Pendeta Rudi Mega. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita rindu biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita, dan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan. Secara khusus kami berdoa ketika kami mengikut Tuhan, kehidupan kami senantiasa kami boleh bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon pada pagi hari ini ketika firman-Mu berbicara kepada kami rindu firman ini boleh menjadi rema di dalam perjalanan hidup kami. Sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran, saudara. Kitab Keluaran pasalnya yang pertama, ayatnya
Keluaran 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Keluaran 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saudara, saya akan membacakan bagi kita, demikian firman Tuhan berbunyi. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan tita Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian saudara pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini saudara. Berbahagialah bagi kita saudara yang mendengarkan firman ini dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan memulai dengan sebuah cerita saudara, yaitu cerita mengenai tentang seorang pemuda saudara yang jatuh cinta kepada seorang perempuan, dan saudara dia bertekad untuk melamar sang gadis ini. Nah saudara, sesuai dengan kebiasaan adat daripada di daerah tersebut, di mana pemuda tersebut harus memberikan mas kawin kepada si sang wanita yang akan dilamar. Saudara, si pemuda itu akan memberikan seekor sapi kepada sang gadis. Dan kemudian saudara, dia membeli seekor sapi itu dan kemudian dia merawat dengan baik sapi itu, dan akhirnya saudara, 1 tahun kemudian ia membawa sapi itu dan kemudian dia melamar gadis itu. Dan saudara, dengan diantar oleh beberapa teman-temannya menuju tempat di mana wanita itu tinggal, dan kemudian sesampailah mereka di sana, tidak lama kemudian sang pemuda ini berjalan keluar dan kemudian rekan-rekannya begitu gembira saudara yang mengantar pemuda ini. Saudara, ini bertanda bahwa lamaran sang pemuda ini pasti diterima. Namun saudara, wajah sang pemuda ini terlihat begitu murung sekali. Dan kemudian beberapa temannya itu bertanya, loh, kenapa wajahmu murung seperti itu? Kemudian sang pemuda itu menjawab, lamaran saya ditolak. Loh, kalau begitu, di mana sapimu? Kemudian sang pemuda itu menjawab, itulah, pemberian saya diterima, tetapi lamaran saya ditolak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa komentar saudara tentang perilaku yang diperlihatkan
oleh sang gadis itu, saudara, yang hanya mau menerima pemberian pemuda itu, tetapi si wanita ini menolak lamarannya. Saudara, wanita ini boleh kita katakan mau hartanya, tetapi menolak orangnya. Saudara, ketika kisah ini diceritakan kepada anak-anak usia sekolah minggu, saudara, ada salah seorang anak yang memberi komentar. Dan anak ini mengatakan, dasar saudara, ceweknya matre. Dasar ceweknya mata duitan, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saudara, saya mengajak kita dari cerita ini, kita melihat kembali kepada relasi kita dengan Tuhan. Saudara, jika kita hanya mau menerima berkat-berkat Tuhan, namun kita menolak kehadirannya atas kita, saudara, bukankah sikap yang demikian sama seperti sikap yang diperlihatkan oleh sang gadis tersebut, saudara? Saudara, jikalau kita hanya mau mengikut Tuhan supaya berkat-berkat tercurah di dalam kehidupan kita, namun meninggalkannya begitu hidup kita ini menjadi susah, bukankah itu sikap yang sama seperti yang diperlihatkan di dalam cerita di awal tadi, saudara? Nah, sayang saudara, banyak orang mungkin berjalan ketika mengikut Tuhan dengan sikap yang demikian. Saudara, Tuhan hanya dipandang sebagai sang pemberi berkat yang harus terus-menerus melayani kebutuhannya. Orang Kristen yang bersikap seperti ini, saudara, saya ingin mengatakan salah mengerti tentang apa artinya di dalam berjalan mengikut Tuhan. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut.
Saudara, dari kisah perjalanan bangsa Israel atau orang Israel dalam bacaan Alkitab tadi, saudara, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, saudara, kita dapat belajar tentang apa artinya, saudara, berjalan mengikut Tuhan. Nah, saudara, yang pertama, saudara, berjalan mengikut Tuhan bukan berarti tanpa pergumulan, tanpa kesulitan. Saudara, mari kita perhatikan bacaan Alkitab kita tadi. Orang Israel telah dilepaskan dari tanah Mesir dengan mujizat yang luar biasa. Laut Merah terbelah sehingga mereka, orang Israel, dapat melewatinya. Perjalanan orang Israel secara kasat mata dipimpin oleh Tuhan melalui tiang awan dan juga melalui tiang api. Saudara, sesungguhnya bukanlah Musa yang menentukan rute mereka dan kapan mereka berangkat dan kapan mereka pergi, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah mereka. Saudara, di dalam perjalanan hidup yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, saudara, kesulitan-kesulitan harus dihadapi. Kesulitan-kesulitan pasti ada, saudara. Nah, saudara, di Mara hanya terdapat air minum yang pahit. Di Mara hanya terdapat air minum yang pahit. Orang Israel bersungut-sungut. Di padang gurun Sin, orang Israel menggerutu karena tidak adanya persediaan makanan. Di Masa dan Meriba, orang Israel kembali mengeluh tentang tidak adanya air, saudara. Saudara, orang Israel menjadi sangat mudah sekali menggerutu karena mereka berpikir bahwa jika Tuhan yang memimpin perjalanan mereka, segalanya akan berjalan dengan lancar dan segalanya akan nyaman. Itulah sebabnya mereka tidak siap, saudara. Mereka tidak siap menerima realita bahwa di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan sekalipun kesulitan, pergumulan itu takkan terhindarkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, mari kita melihat di dalam kehidupan kita, saudara. Setelah sekian lama kita mengikut Tuhan, apakah di dalam perjalanan kehidupan kita tidak ada masalah yang kita hadapi? Tentu tidak. Tentu banyak masalah yang akan kita hadapi, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu kesempatan, saudara, ada seorang wanita yang sedang menelepon seorang hamba Tuhan di dalam satu acara siaran radio, saudara. Nah, si hamba Tuhan ini adalah seorang yang bijak dan sangat bijaksana, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, si wanita ini berkata kepada hamba Tuhan itu, "Pak, saya dilahirkan buta dan saya sudah buta sepanjang hidup saya. Saya tidak keberatan menjadi buta. Tetapi ada beberapa di antara teman-teman saya yang mengatakan kepada saya bahwa jika saja iman saya kuat, maka saya akan dapat disembuhkan." Nah, kemudian saudara, hamba Tuhan itu berkata kepadanya, "Apakah Anda selalu membawa tongkat penuntun Anda kemanapun Anda pergi?" Dan kemudian si wanita itu berkata, "Iya." Lalu saudara, hamba Tuhan itu mulai menasehati si wanita itu. Hamba Tuhan itu mengatakan, jika mereka mengejekmu lagi dengan kata-kata seperti itu, pukullah mereka dengan menggunakan tongkat itu dan katakan kepada mereka, jika saja imanmu kuat, kamu pasti tidak akan merasa kesakitan jika saya pukul. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah di atas ini sangat relevan, saudara, dengan apa yang terjadi dan menggejala di kalangan, di dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan kita, saudara. Saudara, orang sering memakai kesuksesan, orang sering memakai kesembuhan dan berkat materi sebagai ukuran daripada iman seseorang. Jika kita makin dekat dan dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan semakin jauh dari yang namanya sakit penyakit. Kita akan semakin jauh yang namanya pergumulan kehidupan.
dan kita akan dijauhkan dari yang namanya kemiskinan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sangat menarik sekali ajaran yang seperti ini. Namun sayangnya saudara, hal ini sangat bertentangan dengan kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab. Firman Tuhan yang kita baca tentang perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian justru mengajarkan bahwa saudara, karena orang Israel menaati tuntunan Tuhan, mereka harus berhadapan dengan berbagai macam kesulitan dan pergumulan hidup. Perjalanan mengikut Tuhan bukanlah sebuah perjalanan saudara tanpa pergumulan dan tanpa kesulitan. Itu yang pertama saudara yang bisa kita pelajari. Dan yang kedua saudara, ketika kita berjalan mengikut Tuhan, ini adalah sebuah perjalanan untuk mengenal dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, jika perjalanan mengikut Tuhan bukanlah sebuah perjalanan tanpa pergumulan dan kesulitan, lalu apa artinya atau untungnya kita berjalan, kita mengikut Tuhan? Mengapa Tuhan tidak mengangkat dari kita semua kesulitan dan pergumulan dalam perjalanan kita ketika kita mengikut Dia? Saudara, dalam setiap kesulitan yang dihadapi oleh orang Israel, baik itu di Mara, baik itu di padang gurun Sin, maupun di Masa dan Meriba, maka satu hal saudara, kita akan mendapati bahwa semua kesulitan itu akhirnya diselesaikan oleh Tuhan. Dalam kasih dan kuasa-Nya yang besar, Tuhan melakukan mukjizat-Nya. Namun saudara, orang Israel gagal untuk menangkap pelajaran yang hendak Tuhan berikan kepada mereka. Apa buktinya saudara? Buktinya saudara, dari pengalaman di Mara seharusnya mereka belajar bahwa soal menyediakan kebutuhan yang mereka perlukan adalah hal yang mudah bagi Tuhan. Orang Israel gagal untuk menangkap pelajaran berharga ini. Saudara, mereka terus-menerus mempertanyakan dan bersungut-sungut tentang keberadaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Saudara, di tengah begitu banyak mukjizat yang terjadi, di tengah begitu banyak saudara kejadian-kejadian yang Tuhan perlihatkan kepada bangsa Israel, orang Israel jatuh bangun di dalam mempercayai Tuhan saudara. Saudara, pertanyaannya kepada kita, mengapa hal ini terjadi saudara? Mengapa hal ini terjadi terhadap orang Israel? Saudara, orang Israel gagal untuk melihat bahwa perjalanan mengikut Tuhan adalah sebuah perjalanan saudara, mengenal dan mengalami Tuhan secara makin mendalam. Saudara, seperti cerita di awal tadi saudara, si wanita itu hanya ingin menikmati hadiah atau berkat yang diberikan oleh sang pria, tetapi dia menolak mengenal pribadi sang pemberi itu. Saudara, menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi kita enggan untuk mengenal dan mengalami Allah secara mendalam. Jangan-jangan saudara, itu pun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, pertanyaannya kepada kita, apa yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita saudara selama ini? Kekayaankah? Kebijaksanaankah? Ataukah kekuatan saudara? Saudara, bukankah tiga hal ini yang dicari dan dikejar oleh orang banyak? Saudara, banyak orang yang mengejar semuanya itu. Kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan di dalam hidupnya. Tetapi saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh kitab Yeremia pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami
dan ia mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, kebenaran, keadilan di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang terpenting dalam kehidupan kita dari sudut pandang Tuhan, yakni mengenal dan memahami melalui dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, betapa mudahnya saudara di dalam kehidupan kita saudara, tanpa kita memahami dan kita mengenal siapa Tuhan itu. Betapa mudahnya bagi kita saudara menyangkali Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Dan juga saudara, betapa mudahnya bagi kita untuk kita tidak menaruh belas kasihan, dan kita begitu kecewa di dalam kehidupan kita saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, ada sebuah cerita yang menceritakan tentang suatu hari ada seorang yang datang kepada seorang hamba Tuhan, saudara. Dan ketika dia meminta bantuan supaya si hamba Tuhan itu menolong dia, saudara, supaya hamba Tuhan itu memberikan belas kasihan, dan hamba Tuhan itu menunjukkan hati yang tergerak kepada si orang ini, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, si orang ini datang dan dia bercerita tentang bagaimana pergumulan dia. Ada anaknya yang sakit, saudara, yang membutuhkan pertolongan. Saudara, penuh dengan belas kasihan dan kemudian dengan penuh kerelaan, saudara, si hamba Tuhan ini tergerak hatinya dan kemudian dia memberikan bantuan kepada orang tersebut. Tetapi saudara, setelah itu dengan penuh penasaran dan ingin mengetahui, saudara, apakah benar yang dilakukan oleh orang tersebut, saudara, si hamba Tuhan ini berusaha mengunjungi saudaranya yang sakit ini, saudara, di rumah sakit. Namun saudara, apa yang dikatakan, apa yang ucapkan saudara oleh orang tersebut kepada hamba Tuhan itu ternyata itu tidak benar. Saudara, hati hamba Tuhan itu begitu marah. Hati hamba Tuhan itu merasa bahwa dia telah ditipu dengan mentah-mentah, saudara. Dan dia sempat marah dan sempat kecewa, saudara. Dan dia berkata bahwa lain kali, saudara, kalau ada yang datang ingin memberi atau meminta bantuan, maka dia tidak akan memberikan dan dia akan menolak. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, melihat situasi seperti itu, saudara, ternyata ada yang menasehati si hamba Tuhan ini dan berkata, belas kasihan memang selalu beresiko. Kamu mungkin cuma kehilangan sesuatu, uang. Tetapi Kristus kehilangan hidupnya demi belas kasihan kepada orang lain. Saudara, betapa mudahnya bagi kita berhenti berbelas kasih karena kecewa, saudara. Saudara, saya bisa merasakan apa yang dialami oleh hamba Tuhan ini, saudara. Namun ketika kita mengalaminya, saudara, marilah kita mengingat kembali apa yang sudah dialami oleh Yesus terlebih dahulu. Saudara, Yesus mati, dia membayar belas kasihan itu dengan nyawanya, bukan? Saudara, orang lain menyebut kita pengikut Yesus. Orang lain menyebut kita sebagai orang Kristen, bukan? Saudara, apa arti nama dari Kristen itu? Saudara, arti nama Kristen adalah Kristus kecil atau orang yang meniru Yesus Kristus. Tetapi apakah nama ini sesuai dengan realita kehidupan kita, saudara? Apakah kehormatan nama itu terwujud dalam perilaku kehidupan kita?
Saudara, tolak ukurnya cukup sederhana. Apakah di tengah-tengah kehidupan yang keras ini, kita hanya berjuang untuk hidup? Apa seperti Kristus, saudara? Kita berani mempertaruhkan hidup kita demi menyatakan belas kasihan kita kepada orang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, pada pagi hari ini, mari kita melihat kembali, saudara, kehidupan kita ketika kita mengikut Tuhan. Bagaimana perjalanan kehidupan kita, saudara? Saudara, perjalanan mengikut Tuhan tidak memberikan jaminan kepada kita bahwa kita akan terbebas dari masalah, bahwa kita akan terbebas dari pergumulan dan kesulitan. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, tentu, saudara, ada tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan yang kita hadapi. Tetapi saudara, tidak berhenti sampai di situ. Ketika kita mengikut Tuhan, saudara, ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita mengenal dan kita mengalami Dia lebih lagi di dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Biarlah kebenaran firman ini, saudara, terus menuntun kita, supaya kita semakin melihat kepada Tuhan. Ketika kita berjalan mengikut Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita yang begitu berat, di tengah-tengah kehidupan kita yang begitu banyak masalah, saudara, kita tetap yakin dan berpegang teguh kepada apa yang kita percaya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kepada kami, ya Tuhan, apa yang akan kami hadapi ketika kami mengikut Tuhan. Tentu ada pergumulan, tentu ada kesulitan, tentu ada tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi di balik semua ini, Tuhan ingin ketika kami mengikut Tuhan, kami boleh semakin mengenal dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang sudah kita renungkan bersama, yang boleh mengingatkan setiap kita dan yang boleh menguatkan setiap kita. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan buat setiap kita, mari kita boleh mengingat kembali untuk ayat hafalan yang sudah kita hafalkan bersama-sama selama 1 minggu yang lalu. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah menghafalkannya selama 1 minggu ini sebagai ayat emas kita. Baik, mari kita membacanya secara bersama-sama atau menyebutkannya secara bersama-sama Bapak Ibu. Kita mulai dari firman Tuhannya dulu, baru nanti bunyi daripada firman Tuhan itu. Mari kita mengucapkannya secara bersama-sama. Mazmur 51 ayatnya yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kita sebutkan sekali lagi, Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sebagai ayat hafalan kita selama 1 minggu ke depan, sebagai ayat hafalan kita 1 minggu ke depan, Mazmur 62 ayatnya yang ke-8. Mazmur 62 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Sekali lagi, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mazmur 62
ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita mengaku kita ini adalah orang percaya kepada Tuhan, pengikut Tuhan atau pengikut Kristus. Hal yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita tetap percaya kepadanya dan tetap patuh atau taat kepada segala perintah-perintahnya. Biarlah serangkaian ibadah kita hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, terlebih di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama. Marilah kita tetap percaya dan tetap patuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kita hari ini. Percaya dan patuh. Pada pagi hari ini mari kita dengarkan warta bersama-sama dan sekaligus nanti doksologi yang akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Rudi Mega. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat sekalian. Saudara, kita bersyukur untuk ibadah kita hari ini, dan saudara ada beberapa warta yang bisa saudara perhatikan dan saudara ikuti melalui warta yang sudah dibagikan kepada saudara. Saudara, kita segenap majelis hamba Tuhan dan badan pengurus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan tidak lupa saudara, kami juga menyampaikan salam kepada saudara-saudara kami sekalian yang berada di GSRI Bogor. Tuhan juga memberkati dan selamat beribadah. Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus menguatkan kita dan terus memimpin perjalanan kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, juga bagi jemaat yang memerlukan
dukungan doa untuk dan juga pelayanan di masa-masa kondisi seperti ini, dan juga konseling. Jikalau saudara membutuhkan pelayanan, saudara dapat menghubungi hamba Tuhan yang ada, bisa melalui via WhatsApp maupun melalui via telepon, telepon handphone maupun telepon gereja. Saudara, bagi saudara yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan untuk memberikan persembahan, saudara juga bisa memberikan persembahan dalam bentuk saudara bisa mentransfer, ataupun saudara bisa mengumpulkannya nanti ketika kita sudah mulai bersama-sama beribadah di gereja, saudara bisa memberikan persembahan itu. Saudara juga kami mau bagikan warta mengenai kegiatan baik itu sekolah minggu, youth, persekutuan wanita, dan juga kebaktian doa. Saudara bisa memperhatikan hari dan waktu yang bisa saudara ikuti, dan semua kegiatan kita lakukan melalui via Zoom. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih juga untuk partisipasi saudara di dalam saudara mendukung pelayanan melalui gerakan GSRI Peduli. Sampai hari ini, terima kasih untuk persembahan yang sudah saudara berikan. Dan saudara, kita juga bersyukur kepada Tuhan, ada berita kelahiran untuk 2 keluarga. Kita mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan, untuk keluarga dari Bapak Dwi dan Ibu Ayu, dan juga untuk Bapak Iskandar dan juga Ibu Ellen yang sudah dikaruniai masing-masing seorang putri. Saudara, kita bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan Tuhan, untuk persalinan mereka yang sudah berjalan dengan baik, ibu dan juga bayinya dalam keadaan kondisi yang sehat. Dan atas nama seluruh jemaat GSRI Sunter mengucapkan selamat kepada keluarga yang sedang bersukacita. Saudara, berikut ada berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Foni Kurnia Surya, anak daripada Bapak Robianto Kurnia Surya. Tuhan memberikan penghiburan dan juga Tuhan menguatkan. Dan atas nama seluruh jemaat GSRI Sunter, kami turut mengucapkan berbelasungkawa. Saudara juga bisa memperhatikan persembahan yang sudah diberikan melalui warta yang sudah dibagikan. Dan saudara, kita mengucap syukur juga kepada Tuhan di minggu ini, ada yang berulang tahun, yaitu pada tanggal 2 Juli ada Ibu Juliawati Wijaya yang boleh berulang tahun. Saudara, sebentar nanti kita akan doakan bersama-sama bagi Ibu Yuli, biar Tuhan yang memimpin dan menyertai. Dan juga saudara, ada beberapa pokok doa yang bisa saudara dukung di dalam doa. Kita akan berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, kita mengucap syukur untuk mereka yang sudah melahirkan, dan kita juga berdoa untuk situasi perekonomian, dan juga kita doakan situasi pandemi COVID saat ini, dan juga penanggulangan yang saat ini terus dilakukan. Dan kita juga doakan sama-sama untuk rencana untuk ibadah konvensional kembali. Saudara, kita doakan biarlah waktu Tuhan yang terbaik yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Dan tidak lupa, mari kita terus sama-sama mendukung untuk STT Iman di dalam memasuki tahun ajaran yang baru dan juga penerimaan mahasiswa. Kita doakan biarlah STT Iman boleh terus dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik saudara, demikian warta kita yang bisa saudara ikuti, dan mari saya mengajak kita untuk kita berdoa bersama-sama bagi saudari kita yang berulang tahun. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk saudari kami, untuk Ibu Juliawati Wijaya yang boleh berulang tahun di minggu ini. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin perjalanan hidupnya bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak semuanya. Biarlah Tuhan terus yang mencukupkan kebutuhan kehidupan mereka, dan juga studi anak-anak, dan juga rencana-rencana ke depannya. Biarlah Tuhan yang menggenapi sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, syukur kami. Kami naikkan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita naikkan pujian
doksologi, dan kemudian kita terima berkat Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan bawalah kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema, menuntun perjalanan saudara di dalam menapaki hari demi hari. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati. Silakan saat teduh.